Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Agung Subono dan Ibu Keke Tamara Fahira selaku dosen pengampu kepemimpinan manajerial beserta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septiani Durahayu, NIM 2019-11365 selaku moderator kelompok 12 beserta anggota kelompok 12 yang terdiri dari Muhammad Ainul Haris NIM 2015-11209, yang kedua Adi Rurun Mawengku NIM 2019-11082, dan yang ketiga Nur Devi Ayu Saputri. Adapun topik yang akan kami bahas mengenai pemahaman kualitas kepemimpinan yang harus ada, yang akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Ainul Haris. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Pimpinan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi aktivitas penciptaan pengetahuan dan wawasan baru merupakan bakat atau kelebihan alami. Michael dan Bail 2009. Para pakar telah menyarankan bahwa sejumlah peran kepemimpinan sangat penting untuk inovasi dalam konteks sumber daya manusia, termasuk menghasilkan ide entrepreneuring, pemimpin proyek, pembuka, dan mensponsori atau membina. Peran pimpinan sebagai penyelesaian masalah, mempunyai wawasan ke depan dan agen perubahan. Peranan pimpinan menjadikan aktivitas mereka sesungguhnya. Kepemimpinan yang berkualitas adalah berusaha untuk melibatkan orang lain dan pengambilan keputusan. Kualitas kepemimpinan yang harus dimiliki. Yang pertama, komunikasi. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan komunikasi yang sangat efektif. Diperlukan untuk menginstruksikan anggota tim tentang peran dan tanggung jawab mereka. Komunikasi verbal dan tertulis sangat diperlukan untuk ruang kerja karena selalu ada ruang untuk kebingungan atau lainnya. Yang kedua ada kejujuran. Kejujuran adalah salah satu atribut terpenting menjadi pemimpin dalam tim. Mampu menyampaikan pendapat jujur kepada anggota lain dan memberitahu secara lugas apa kesalahan adalah cara yang harus dilakukan. Yang keempat ada inovasi. Sangat penting untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam pendekatan Anda saat merancang operasi atau tugas. Pendekatan pemecahan masalah yang unik dihargai pada saat-saat mendesak dan ada hambatan. Yang kelima, tanggung jawab. Pemimpin bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan proyek apapun. Seorang pemimpin yang baik harus cukup bertanggung jawab untuk menerima semua kesalahan dan juga rendah hati selama sukses. Yang keenam, kemampuan memotivasi dan menjalin hubungan baik dengan anggota tim dapat membawa keseluruhan perusahaan menjadi kesuksesan. Pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik memiliki attitude yang tidak nyeleneh. 2. Pemimpin yang baik terbuka untuk mendengarkan masukan orang lain dan kritis. 3. Pemimpin yang baik memiliki hubungan dengan orang lain yang bersifat saling menguntungkan. 4. Pemimpin yang baik selalu belajar dari lingkungan sekitar. 5. Pemimpin yang baik memiliki wawasan luas dan tidak pernah berhenti belajar. 6. Pemimpin yang baik terlihat menonjol dari orang lain. 7. Pemimpin yang baik tidak menutupi kesalahannya. 8. Pemimpin yang baik tidak pernah lupa untuk memberikan apresiasi terhadap prestasi orang lain, terutama bawahan. 8. Pemimpin yang baik memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. 9. Pemimpin yang baik jarang terlihat ragu. Pernyataan wawasan. Wawasan adalah petunjuk bagi pemimpin. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin untuk memperluas wawasannya antara lain. 1. Rajin membaca. Membaca sangatlah penting dalam memperluas wawasan. Dengan rajin membaca, banyak pengetahuan yang dapat
yang didapatkan. Selain itu, membaca juga bisa meningkatkan pemahaman manajer akan suatu masalah yang ada. 2. Sering berdiskusi. Diskusi merupakan kegiatan bertukar pendapat mengenai sebuah persoalan atau permasalahan. Dengan berdiskusi, biasanya terdapat perbedaan pendapat-pendapat mengenai suatu hal, sehingga manajer akan mendengarkan pendapat-pendapat yang berbeda dari setiap orang, dan ini akan menambah wawasan seorang manajer. 3. Memanfaatkan media elektronik dan internet dengan baik dan benar. Media elektronik seperti TV sangatlah berguna untuk membantu manajer dalam memperluas wawasan yang ia miliki. Penggunaan internet juga dapat membantu seorang manajer dalam memperluas wawasannya. Pemimpin yang baik memiliki wawasan luas dan tidak pernah berhenti belajar. Hal ini supaya wawasan yang dimiliki semakin luas, sehingga setiap komunikasi yang terjadi antara pemimpin dengan karyawan akan berjalan dengan baik. Semakin terbuka pikiran seorang pemimpin, maka semakin mudah menemukan solusi untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kepemimpinan pada PT Unilever. PT Unilever adalah perusahaan yang akan dibahas pada bab ini. Kenapa memilih perusahaan ini? Karena PT Unilever merupakan perusahaan terbesar di Indonesia dan mempunyai produk yang selalu digunakan masyarakat dalam kesehariannya. Produk Unilever Indonesia mencakup brand-brand ternama yang disukai di dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, dan lain-lain. Dari perusahaan PT Unilever Indonesia diharapkan dapat menganalisis manajemen kepemimpinannya, karena merupakan perusahaan terbesar serta perusahaan yang sudah bertaraf internasional. Diharapkan dapat dibandingkan dengan budaya organisasinya. Presiden Direktur PT Unilever Indonesia yaitu Maurice Daniel Rudolph Lalisong. Maurice menjabat sebagai Presiden Direktur dalam kepemimpinannya menerapkan prinsip sustainability. Dalam kepemimpinannya memiliki 3 konsep, yaitu kepemimpinan karismatik, individual consideration, dan intellectual stimulation. Maurice selalu mengarahkan karyawan untuk dapat menjadi manajer. Maurice terus memiliki keinginan menerapkan prinsip sustainability yang ingin terus meningkatkan pangsa pasar. Selain itu, Maurice memiliki cara berpikir down to earth, di mana ia memposisikan diri sebagai konsumen. Dari segi jenis kepemimpinan Maurice di PT Unilever Indonesia menggunakan tipe kepemimpinan delegatif, karena struktur organisasi dari PT Unilever Indonesia itu bersendiri bersifat struktural. Bila dalam penyampaian ada kesalah kata dan kekurangan, saya selaku moderator minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.